Oke, selamat ketemu lagi dalam materi tentang perimanan tertutup dengan pendekatan matematis. Jadi setelah kemarin pada waktu yang lalu, pada sesi sebelumnya kita mendiskusikan peran pemerintah. Ya, pemerintah itu adalah punya peran dalam rangka mencapai suatu kemakmuran, suatu masyarakatnya, suatu negaranya, di mana kemakmuran suatu negara itu tercermin dari tingkat pendapatan yang semakin tinggi, pendapatan per kapitanya, kemudian juga pertumbuhan ekonomi serta pemerataan. Kebijakan yang diambil pemerintah ada dari kebijakan fiskal, yaitu tentang perpajakan dan subsidi, kebijakan moneter serta kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya. Pada kesempatan hari ini, kesempatan saat ini kita akan discuss tentang bagaimana kalau kita pendekatan matematika secara matematisnya dulu. Oke, saya ucapkan selamat, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Oke, selamat ketemu lagi dalam materi untuk ekonomi makro. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dalam masa pandemi ini ya, kesehatan, keselamatan, dan semangat selalu dalam kondisi yang masih belum pasti gini ya, untuk perkuliahan kita masih melalui daring. Pada kesempatan hari ini kita akan discuss tentang perekonomian tertutup dengan pendekatan matematis. Sebelumnya kita sudah discuss tentang perekonomian tertutup, di mana pemerintah itu punya tujuan, perekonomian nasional itu punya tujuan bagaimana kita memakmurkan suatu masyarakat. Kita kenal bagaimana kemakmuran dan keadilan. Untuk mencapai suatu kemakmuran suatu negara, ya, berarti negara harus berupaya bagaimana tingkat pendapatan, indikatornya tingkat pendapatan itu semakin tinggi, meningkat. Pendapatan apa? Pendapatan per kapitanya tentunya. Pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan secara nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan juga tentang pemerataan. Nah, untuk mencapai 3 pendapatan yang semakin meningkat, kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pemerataan, maka pemerintah punya kebijakan yang harus diambil untuk mencapai itu. Kebijakan adalah tindakan yang disengaja oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Tujuannya apa? Yang seperti saya sampaikan tadi. Maka kebijakannya adalah antara lain secara ekonomi adalah kebijakan tentang fiskal, yaitu berkaitan dengan tax, perpajakan dan subsidi serta pengeluaran pemerintah, dan juga kebijakan tentang moneter. Moneter itu berkaitan dengan kebijakan bagaimana pengendalian jumlah uang yang beredar sehingga stabilitas harga itu tercapai, serta kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan discuss tentang bagaimana pendekatan matematisnya dulu. Jadi keseimbangan perekonomian itu akan tercapai ketika besarnya pendapatan itu sama dengan pengeluaran. Pendapatan kita simbolkan dengan Z, pengeluaran 3, karena kita bicara tentang perekonomian tertutup, maka perekonomian yang ada pelaku-pelaku ekonomi yang ada di dalam suatu negara, di dalam negeri, yaitu meliputi household, rumah tangga pengeluarannya konsumsi, perusahaan firm pengeluarannya investasi, dan government pengeluarannya namanya G atau government expenditure. Ketika ada peran pemerintah, ya, pemerintah berperan dalam satu perekonomian, maka pemerintah itu akan terlibat dalam aktivitas ekonominya. Berarti pemerintah harus ada pembiayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pembiayaan apa? Untuk membiayai apa? Untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Misalnya pengeluaran pemerintah itu apa? Kalau misalkan ada di APBN itu ada pengeluaran pembangunan, gitu, ada pengeluaran rutin. Contohnya pengeluaran rutin ya untuk gaji pegawai, gitu. Itu adalah pengeluaran yang harus dilakukan. Juga ada pengeluaran untuk pembangunan, untuk infrastruktur, itu harus dilakukan. Kemudian pemerintah juga harus membiayai subsidi. Subsidi itu adalah dalam rangka kemarin untuk agar pemerataan terjadi, tidak terjadi ketimpangan gitu. Subsidi misalkan yang kita terima subsidi pendidikan, subsidi
bahan bakar minyak, kita BBM dan subsidi-subsidi yang lain. Misalnya untuk pertanian ada subsidi untuk pupuk. Nah, untuk biaya itu dari mana? Untuk biaya itu ada salah satu sumbernya adalah dari tax atau pajak. Selain pajak tentunya ada pendapatan dari perusahaan milik negara, BUMN, kemudian mungkin kalau nggak cukup ya tentunya dari utang. Sehingga ketika ada keterlibatan satu pemerintah, ada pajak yang dipungut, kemudian ada subsidi yang diterima, maka pendapatan rumah tangga yang dulunya pendapatan siap pakai itu pendapatan yang kita terima, take home pay kita itu langsung kita bisa gunakan untuk konsumsi dan untuk saving, maka sekarang tidak bisa lagi. Kita harus dikena dulu, dipotong dulu namanya pajak, misalnya pajak pendapatan. Kita akan terpotong pajak pendapatan. Maka pendapatan yang siap pakai atau kita kenal dengan disposable income adalah Z dikurangi pajak, tax. Kemudian kita juga mungkin menerima subsidi, maka kita kenal dengan ditambah dengan TR atau transfer. Nah, secara matematis kita lihat seperti ini. Fungsi konsumsi sebelumnya adalah ketika tidak ada terlibatan pemerintah, maka C sama dengan konsumsi otonom ditambah MPC Z. Tapi ketika keterlibatan pemerintah, maka Z-nya adalah kita berubah menjadi YD, disposable income, pendapat yang siap pakai. Maka pendapatan keseimbangan, perekonomian keseimbangan terjadi ketika Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y sama dengan konsumsi otonom plus MPC YD ditambah I plus G. Ini kita masukkan, kita substitusikan, ya. Kemudian ya ketika kita keluarkan YD, kita ngambil YD yang pada slide sebelumnya YD adalah Y dikurangi TX ditambah dengan TR, maka kita masukkan akan menjadi seperti ini. Ya. Y sama dengan C 0 plus konsumsi otonom plus MPC dalam kurung Y min TX plus TR plus I plus G. Dan seterusnya, ini kita ke bawah ini. Ya. Ketika kemudian kita geser, alihkan ke yang mengandung Y, kita geser ke sebelah ke sisi kiri, ya, maka Y minus MPC Y sama dengan konsumsi otonom plus MPC TX plus MPC TR plus I plus G. Kalau Y-nya kita keluarkan, maka adalah 1 min MPC. Kalikan Y sama dengan konsumsi otonom minus MPC TX plus MPC TR plus I plus G. 1 min MPC dilain MPS, maka YD kita bisa simulasi, bisa rumuskan seperti ini. Keseimbangan Y sama dengan konsumsi otonom minus MPC TX plus MPC TR plus I plus G dibagi dengan MPS. Nah, itu keseimbangan perekonomian. Nah, kita sekarang ambil contoh soal berikut, ya. Misalkan fungsi konsumsinya adalah 100 positif 0,75 YD, investasinya sebesar 1000, G-nya pengeluaran pemerintah government expenditure-nya sebesar 2000, tax-nya pajaknya 2500 dan transfernya 5000. Bagaimana kita mencari fungsi disposable income-nya? Jadi ada 5 soal ini, kita coba. Nanti soal yang 4 dan 5 akan saudara coba kerjakan, kemudian saudara kirim hasilnya via WA atau via email. Ya. Pertama adalah bagaimana fungsi disposable income-nya, kemudian keseimbangan perekonomian, kemudian besarnya konsumsi dan saving pada saat keseimbangan perekonomian. Yang keempat, jika ada tambahan investasi sebesar 250 atau delta I ada 250, maka ada delta Y-nya menjadi berapa? Dari soal yang nomor 2. Kemudian nomor 5 sama jika ada pemerintah berharap ada, ini ketikanya double, kenaikan pendapatan sebesar 10%, jadi pemerintah berharap ada pertumbuhan ekonomi 10%, dihitung dari mana? Dihitung dari soal nomor 2. Maka tambahan investasi yang dibutuhkan berapa? Yuk kita coba hitung, ya. Pertama, ya. Kalau fungsi kita mencari fungsi disposable income, YD adalah Y minus TX plus TR fungsinya. Maka kita tinggal masukkan TX-nya, kita masukkan 2500, TR-nya 500, maka YD-nya adalah Y minus 2000. Ini fungsinya, cukup ini fungsi. Ya, fungsi disposable income.
Kemudian pertanyaan berikutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan kita ambilkan rumus ini. Ya. Y sama dengan konsumsi otonom plus MPCTX plus MPCTR plus I plus G per MPS. Nah, kita tinggal ganti. Fungsi konsumsi otonomnya 100, kita ambil dari sini. MPC-nya 0,75. TX-nya 2500. MPC 0,75, transfernya sebesar 500, I-nya sebesar 1000 dan G-nya sebesar 2000. Maka kita tinggal masukkan ini, ya. 100 minus 0,75 kali 2500 ditambah 0,75 kalikan 500 plus 1000 plus 2000. Maka hasilnya ini. Nah, hasilnya akan ketemu sebesar 100 minus 1875 plus 375 plus 1000 plus 2000 itu adalah sebesar 5350. Kita bagi 0,25, hasilnya adalah sebesar 21.400. Inilah keseimbangan perekonomian terjadi pada angka 21.400. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah pada saat keseimbangan 21.400 itu berapakah besarnya konsumsi dan berapa besarnya saving. Maka yang harus kita lakukan adalah kita menghitung dulu berapa besarnya pendapatan siap pakai atau disposable income-nya. Kita masuk tadi, disposable income adalah besarnya YD sama dengan Y minus TX plus TR. Tadi kita sudah hitung fungsinya YD adalah Y minus 2000 minus 2000 ya. Sehingga 21.000 minus 21.400 minus 2.500 plus 500 ketemunya adalah disposable income-nya 19.400. Nah, inilah yang akan didistribusikan untuk konsumsi dan untuk saving. Maka kita ambil fungsi konsumsinya adalah C0 plus MPC YD 100 plus 0,75 YD. Tinggal kita ganti YD-nya 19.400. 19.400 kalikan 0,75 ketemunya adalah 4. Kita hitung 14.550. Kita tambah 100 maka akan ketemu 14.650. Itulah besarnya konsumsi pada saat keseimbangan. Untuk saving kita bisa menggunakan persamaan YD min C atau membuat fungsi saving yang fungsi saving dari fungsi konsumsi boleh ya, sama saja hasilnya. Misalkan kita langsung menggunakan fungsi dari fungsi S sama dengan pendapatan yang siap pakai dikurangi konsumsi. YD-nya kita tahu sebesar 19.400 dikurangi C-nya adalah 14.650. Maka besarnya saving adalah 4.750. Itulah keseimbangan yang terjadi pada saat keseimbangan perekonomian, di mana besarnya keseimbangan sebesar 21.400, kemudian besarnya pendapatan disposable sebesar 19.400 dan konsumsi serta saving sebesar masing-masing sebesar 14.650 dan 4.750. Oke, selanjutnya saya minta tolong teman-teman untuk menghitung, mencari yang soal nomor 4 dan nomor 5. Kemudian jawabannya akan saudara kirimkan dengan ditulis tangan. Kirimkan aja ke WA saya. Ya, oke, terima kasih. Selamat belajar, sukses selalu untuk saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.